Menjadi off-roader adalah sebuah pilihan Pak Samsir, Yuma dan Agus. Hobi berpetualang menggunakan kendaraan 4x4 dengan medan lintasan yang beragam. Menjadi pemicu adrenalin kami, tim Thousand Miles menembus batas pelosok negeri demi jati diri. Tak terkecuali lintasan sungai kecil yang mengisi perjalanan kami menuju desa. Berbagai rintangan dalam jalur akan kami lewati agar perjuangan tak sia-sia. Yuma monitor Yuma. Monitor Pak. Agus monitor Gus. Monitor Pak. Oke, hati-hati nikmatin pemandangan. Kita menyusurin gunung, bagus sekali. Pemandangannya bagus. Kita menuju ke desa gitu kan, Dik? Oke. Ya, setengah hari lah baru nyampe, setengah hari gitu kan, Dik? Waduh, setengah hari mah lama Pak. Oh, nggak usah buru-buru, nikmatin lah perjalanan. Ini kan pemandangan bagus di sini. Buru lapar nanti Pak. Nantilah tahan-tahan lah. Ini lihat nih air bagus semua nih. Ini ada sungai-sungai kecil nih, bagus nih. Tuh, air bagus tuh. Seperti biasa, ada saja yang membuat Yuma komplain. Entah apa maksudnya Yuma ingin cepat sampai ke desa tujuan. Sebagai leader, Pak Samsir pun selalu punya cara untuk mengulur waktu agar Yuma geram. Percakapan nyeleneh seperti ini menjadi hiburan kami untuk membunuh kejenuhan. Meskipun pemandangan indah, cukup menyegarkan mata tim Thousand Miles yang itu. Sampailah kami di salah satu desa di sekitar Bendungan Riam Kanan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Suasana kampung yang khas terasa sangat kental. Rumah panggung dan perahu kecil menghiasi pemandangan kami sepanjang perjalanan. Kita menuju desa Tiwingan, lumayan jauh. Dari tadi jalan kaki nggak nyampe-nyampe, lewat jembatan lagi. Mereka punya balai desa yang hancur karena longsor. Dindingnya rubuh dan atapnya juga berantakan. Kayaknya kita bisa kerjain sesuatu untuk mereka. Yum, ayo Gus aja itu, nggak nyampe-nyampe. Keren banget. Ditarik. Kalau nggak nyampe-nyampe, ditarik. Ayo, cepat, udah sore nih. Lagi-lagi, Yuma memang ingin tampil berbeda. Terlebih ketika sudah mengenal arti kata narsis. Inilah gedung serbaguna warga desa Tiwingan Lama yang akan kami perbaiki. Separuh dinding dan atapnya hancur diterpa tanah longsor dari bangunan sebelahnya. Kami pun berembuk menghitung material yang dibutuhkan
dan sebagian warga membersihkan bagian dalam gedung agar pekerjaan pun bisa segera dimulai. Ini gedung serbaguna Desa Tiwingan. Hancur dindingnya dan atapnya karena longsor. Sekarang kita mau perbaiki. Di sini kita akan pasang board. Dindingnya kita pasang lagi, atap kita pasang lagi. Dan di bawah supaya tidak masuk air, kita akan pasang seng di bawah. Kita sudah berembuk dengan penduduk di sini. Kita kerjakan paling lama 2 hari selesai. Tahap demi tahap perencanaan perbaikan gedung pun dirancang, termasuk melihat bahan material yang masih tersisa pasca ketiban longsor, agar cepat ketahuan jika ada kekurangan. Warga pun dengan sigap membersihkan area pekerjaan agar tak mengganggu jalannya perbaikan gedung. Ya, apa? Ya. Bahan yang saya itu, keperluan bahannya adalah kasibotnya 8 lembar. Ganggu itu lewat-lewat tuh ganggu terus itu. Kayu ukurannya 4x6, itu 20 buah. Kayu ukuran 3x5-nya 15 buah. Paku seng 2 kilo. Ya. Paku 1,5 inci 1 kilo. Ya, oke. Paku kasibotnya 1 kotak. Ya, oke. Sama Ya. dempul buat tutup seng-seng lamanya. Ini jauh-jauh orang lagi ini kok lagi serius gini kok. Gimana sih ini? Jadi oke ya, kita Ya. belanjain ini Pak ya. Ya. Oke. Oke, ya, ya. Berarti saya jalan ya. Oke. Oke. Baik Pak. Ada yang aneh dengan sikap Yuma kali ini. Ia cenderung sadar kamera dan mengganggu konsentrasi leader. Entah mulai kapan, Yuma mulai keracunan narsis kamera. Namun yang jelas, Pak Samsir dan Agus akan tetap memulai pekerjaan demi warga desa. Dia kayak apa? Kayak roll itu, di roll. Ini kita perlu kerja cepat. Reng mesti beli dulu, ini rengnya nggak ada. Sama kita mesti beli paku seng. Jadi kalau sudah ada reng, ada paku seng, atapnya kita bisa pasang. Hari ini saya harapkan atap selesai kita kerjain, besok baru kita kerjain dinding. Ini ngapain sih? Jauh-jauh dari situ. Jauh-jauh situ. Yuma akan menjadi Yuma yang selalu iseng dengan tingkah laku dan mimik yang menyebalkan. Ya, terserah. Ya. Untuk mempercepat pekerjaan perbaikan gedung serbaguna desa, Agus pun ketiban siap. Wah, kali ini gue mesti sendirian belanja. Biasanya gue sama Ayu mah belanja. Karena Ayu mah hari ini kayaknya nggak tahu nih narsis dia. Kita pada ngitung dia sibuk foto lah. Lewat depan kita cuma tengok-tengok. Tapi nggak apa-apa. Pasarnya deket kok, tokonya deket. Gue jalan aja sendiri. Agus pun mau tak mau belanja bahan bangunan seorang diri. Beruntung, tak jauh dari desa ada toko bangunan yang lumayan lengkap. Pak, ya. Saya mau cari bahan, Pak. Agus pun memilih sendirian bahan material agar tidak keliru. Tak lama kemudian, Yuma pun menyusul Agus ke toko bangunan. Bagus, tenang, selfie dulu kita, selfie dulu. Dan inilah yang terjadi. Kita selfie Gue dulu. lagi hitung kayu nih. Ya apa-apa, kan gue kirim mau upload. Ayo hitung kayu, ah. Ya, itu kayu lagi. Seolah baru tahu asiknya bersuah foto, Yuma terus mengganggu Agus. Iya, ini bantuin foto dulu. Namun, Agus tetap konsentrasi menyiapkan material agar dapat segera dibawa menuju lokasi perbaikan.
Berbeda dengan Yuma, Oke. lelaki berusia 62 tahun ini memilih berselfie ria bersama bocah-bocah. Tas dulu dong. Tas dulu dong. Kita selfie ya. Oke. Rupanya tak hanya Agus yang menjadi korban keisengan Yuma. Warga desa yang sedang melintas pun menjadi sasaran. Pemandangan yang indah di sekitar bendungan pun menjadi incaran Yuma untuk mengabadikan momen. Entah kerasukan apa Yuma di perjalanan kali ini. Seperti anak kecil yang baru mendapat mainan, Yuma asik dengan hobi barunya, selfie. Bukannya membantu leader dan Agus memperbaiki gedung serbaguna di desa, Yuma begitu santai mengabadikan keberadaannya selama di sana. Apalagi ketika warga desa mulai menyicil material menuju gedung perbaikan. Berat sudah pasti, namun Yuma tetap mengajak warga desa narsis bersama-sama. Lalu, ia malah duduk santai bersenda gurau, seolah membicarakan hal yang sangat penting. Tak lama kemudian, narsis Yuma kembali muncul. Tuh ada ibu-ibu. Mau foto bareng sama ibu-ibu ah. Kan belum pernah ada. Fotonya kurang banyak. Selesai dengan para sesepuh, Yuma malah mencari korban selfie selanjutnya. Sementara itu, warga masih sibuk membawa bahan material yang dibutuhkan ke lokasi pembangunan. Inilah yang membuat kami selalu semangat membantu warga desa. Gotong royong yang tinggi selalu mendarah daging setiap jiwa penduduk desa. Sebagian material sudah sampai di lokasi pembangunan. Namun Pak Samsir merasa masih ada yang kurang. Dikit ini. Paku 2,5 inci, setengah kilo. Di kopi, paku 2,5 inci, setengah kilo. Tambah lagi Oke, sebentar. 3 in. Berapa untuk apa? Oke, paku 3 inci, setengah kilo. Oke, berarti ada tambahan paku 3 inci, setengah kilo. Ya oke, terus paku sengnya ini nanti ada bapak bawa ke sana dibalikin satu kotak. Kalau itu, ya. Leader memang tak pernah main-main kalau soal urusan material yang dibutuhkan. Kurangnya. Semuanya harus sesuai, sehingga material pun tak ada yang terbuang. Enaknya di sini pasarnya dekat dan hampir semua kenal dengan toko bangunan. Jadi tadi ada yang salah ukurannya, bisa dikembaliin, ditukar sama yang lain. Jadi paling enak sebenarnya ngerjain bangunan di sini. Sambil menunggu material komplit, leader pun mulai mengerjakan pekerjaan lain. Dan pekerjaan pun kami mulai. Mengingat cuaca di tanah Borneo yang cepat berubah, tim Thousand Miles dibantu warga mulai menutup bagian atas bangunan. Namun, kami harus melakukan perbaikan kerangka atap terlebih dahulu. Maklum, atap bangunan gedung pernah dihantam tanah longsor dari bangunan di sebelahnya karena posisinya lebih tinggi. Beberapa bagian kayu hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Hujan rintik-rintik menjadi teman pekerjaan kami dan warga desa siang itu.
Sepintas, perbaikan bangunan gedung serbaguna ini memang tak terlihat sulit. Meskipun begitu, tetap diperlukan perhitungan yang matang agar perbaikan awet dan tahan lama. Bangunan yang berdiri di atas lahan yang tidak rata sedikit banyak mempengaruhi seberapa besar perbaikan yang kami lakukan. Memang daerahnya di sini bertingkat. Kalau bertingkat, kalau musim hujan itu gampang sekali longsor. Apalagi kalau misalnya hari hujan. Jadi kalau hari hujan itu gampang. Ini gimana sih? Ini orang lagi ngomong ini kok. Udah ulang lagi. Nggak bener nih. Ada-ada aja minta dipoto. Jadi Tak apa maksudnya Yuma mengganggu leader. Namun tetap saja, Pak Samsir hanya bisa tertawa dengan aksi Yuma hari itu. kalau ada pohon nggak masalah. Jadi mesti disemen gitu. Ini jadi mesti disemen. Tak terasa, pekerjaan memasang atap pun sudah hampir selesai. Leader pun senang bukan kepala, dan Yuma pun tak kalah senang. Oh, lihat. Beres. Cepat sekali. Ini kalau dikerjain terus-terusan tanpa berhenti, sebentar juga selesai. Setengah hari, rangka atap dipasang, ketutup semua sampai belakang. Nah, sekarang tinggal dinding. Dinding nanti kita pasang rangka dinding, baru dipasang boardnya. Agus sekarang lagi ngetam. Beresin, jadi biar rapi dikit lah untuk dalam ruangan. Jadi nggak kelihatan jelek. Diketam dulu, pasang di sini, nanti sudah diukur, baru pasang dinding, baru dinding kita cat. Beres cepat. Sementara itu, di luar gedung serbaguna, Agus sibuk melakukan pekerjaan lain. Tak hanya untuk atap, kayu balok juga diperlukan untuk rangka dinding. Teriknya matahari tak sedikit pun menghambat pekerjaan Agus siang itu. Dengan begitu, pekerjaan kami membantu warga desa memperbaiki gedung serbaguna akan cepat rampung. Selesai memasang atap, leader bersama warga desa Tiwingan Lama mulai mengukur panjang dan tinggi dinding bangunan. Beruntung, masih tersisa sedikit dinding permanen yang sudah ada sebelumnya. Kami pun berdiskusi bersama warga, mengakali dinding bangunan agar dengan cepat tertutup. Dan lagi-lagi, Yuma berulang. Yang lain sibuk bekerja, Yuma malah bermain-main menunjukkan ketidakseriusannya. Nah, orang pada sibuk, gue mau foto-foto aja. Gue mau upload. Iseng tak lihat kondisi, Pak Samsir pun menjadi sasaran kesengan Yuma. Coba selfie dulu, Pak. Apa? Untuk apa sih? Wih, untuk apaan? Untuk apaan? Buat di Facebook. Facebook kan nggak punya Facebook. Ntar dulu. Memang udah punya Facebook? Gampang lah kalau Facebook. Iya benar tuh. Aja dulu. Nanti kita foto aja dulu ya. Iya. Enggak dong. Selfie dengan aku ini dong. Apa? Udah. Ntar dulu. Bayarnya mesti jelas. Ini nanti saya traktir makan. Ya. Jangan dulu, Mira. Ya udah. Kerja dulu udah. Dari tadi selfie dulu. Ayo. Tingkah pola Yuma yang konyol cukup menghibur hati kami dan warga desa kala itu.
Dan pekerjaan tetap kami lanjutkan. Pemasangan dinding menjadi konsentrasi tim Thousand Miles berikutnya. Dinding berbahan dasar gipsum menjadi pilihan kami karena praktis dan cepat. Dengan begitu, bangunan ini bisa cepat pulang digunakan warga desa. Meskipun kami ingin pengerjaannya cepat, tetap perhitungan keselamatan serta ketahanan dinding menjadi yang utama. Terutama pada bagian rangka dinding. Ini bekas tiang lama. Tiang lama ini kalau kita tarik sampai sana itu lebih untuk satu bot. Sehingga bot itu harus kita potong. Tapi di atas ada bekas bot lama. Daripada kita motongnya kebanyakan, bot lama itu kita buang. Kita buang, tapi rangkanya kita pakai sehingga nanti bot baru kita potong belah sampai atas. Jadi satu bot tidak kita potong-potong, hanya kita belah. Yang ini tetap kita pakai yang lama. Kami pun mulai menyiapkan papan yang sudah dipilih untuk dipotong sesuai ukuran. Agus pun dengan sigap melakukan pekerjaan tersebut, sementara warga lain sibuk dengan tugasnya masing-masing. Entah apa yang merasuki jiwa Yuma hari itu. Namun yang jelas, tingkah pola Yuma membantu warga desa kali ini benar-benar menguras tenaga dan emosi leader. Leader pun tak habis pikir. Yuma bertingkah seperti ABG yang baru mengenal kamera foto di handphone. Untuk ruangan pertemuan seperti ini, kalau di pedalaman, desainnya dirubah sedikit. Jadi tidak perlu tembok, cukup bor, dikasih rangka kayu, pasang, selesai. Masangnya nggak ribet. Karena kenapa? Di pedalaman itu kalau kita mau akan semen, angkut batako, itu jauh. Nggak ada transportnya susah. Lagi. Jadi gitu, untuk pedalaman itu bikin dindingnya nggak sulit kok. Ini kayu-kayu kecil ini ada banyak lebih nggak ya? Sini. Nih. Sini. Lah, udah lo situ, aku foto. Foto. Tapi ini foto saya nih. Ya udah, nampak gitu. Ya, nanti aku naikin ke medsos ya. Oke. Ya udah, ya begitu. Ya. Oke. Tak terasa, dinding bangunan pun sudah hampir tertutup. Senang rasanya melihat semangat gotong royong warga membangun kembali fasilitas umum. Rasa kebersamaan begitu membekas di hati kami, tim Thousand Miles. Tak lama kemudian, Yuma kembali beraksi mengganggu warga desa yang sedang sibuk bekerja. Nah, terus. Leader pun geram. Yuma pun dengan cepat mengambil hati leader dengan pura-pura bekerja. Nah, ini baru bener nih. Kerja dia. Kerja yang bener ya. Selanjutnya, kami segera mewarnai tembok senada dengan warna yang sudah ada. Khawatir cat tidak akan menempel pada papan gipsum, warga melapisinya dengan cat dasar putih. Lagi-lagi, Yuma asik selfie. Dan Pak Samsir pun membalas keseiangan Yuma.
Mana terus? Keluar. Ya, lewat sini. Lewat sini. Ya. Akhirnya pekerjaan kami sudah hampir selesai. Hanya sedikit sentuhan agar bangunan nampak serupa seperti sisi yang lain. Sebagian warga desa sibuk membersihkan sisa material di sekitar gedung agar tampak bersih. Samsir dan Yumalah yang mengambil alih pekerjaan terakhir ini. Tak lama kemudian, Wah. Kue apa namanya ini, Bu? Putu Mayang. Aku kira Putu Mayang nama orang, rupanya nama kue nih. Boleh ku coba dong? Tapi mesti taruh di meja. Ah, itu tuh kosong. Ayo, kita coba situ ya. Kue apa namanya ini, Bu? Putu Mayang. Aku kira Putu Mayang nama orang, rupanya nama kue nih. Boleh ku coba dong? Tapi mesti taruh di meja. Ah, itu tuh kosong. Ayo, kita coba situ ya. Nah. Waduh, aku bisa makan banyak nih. peribahasa, siapa menebar kebaikan, maka kebaikan pula lah yang dituai, seolah berlaku saat itu juga. Padahal kami tak pernah mengharapkan apapun dari kerja sosial untuk warga desa. Setelah seharian bekerja, tim Thousand Miles pun disuguhkan kue khas Banjar yang enaknya tak tertandingi. Orang kampung baik banget. Dibawain kue, kayaknya enak. Cuma agak beda. Putu biasanya kan di kampung saya bulat-bulat. Ini kayak kerupuk, tapi dikasih kuah, kayaknya gula nih. Coba deh, masih enak. Leader pun asik menikmati makanan yang disuguhkan warga sore itu. Bener, enak. Sementara Yuma hanya bisa memandang dari belakang sambil menyusun strategi. Udah, nanti lagi, nyambung lagi. Kerja dulu. Ini ruangan udah hampir selesai. Tinggal finishing, dicat. Dinding udah selesai, jendela tinggal pasang. Dikit lagi. Aman kayaknya. Sambil melanjutkan pekerjaan, leader pun was-was. Makanan yang disuguhkan warga diam-diam dimakan Yuma. Benar saja, tanpa sepengetahuan Pak Samsir, Yuma mencicipi kue kiriman warga. Kita keluar. Leader pun sesekali menengok ke arah Yuma untuk memastikan Yuma tetap melakukan pekerjaannya. Di sini kerjanya cepat. Gotong royong, ini udah hampir selesai. Tinggal ngecat sedikit lagi. Ini udah bisa diserahin ke mereka. Ruangan ini bisa dipakai. Lagi-lagi, Yuma pun tak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk memakan kue yang dikirim oleh warga. Agus pun hanya bisa melihat kelakuan Yuma yang selalu bikin rusuh. Kayaknya bakal rame lagi. Pak Samsir nggak nawarin Ayuma, tapi gue lihat tadi Ayuma nyolong-nyolong makan. Kayaknya bakal rame. Aman. Yum, udah beres, Yum? Udah, ayo. Kita mau serahin. Udah. Kalau udah dicat, ngapain dicat ulang lagi? Udah. Ayo, beresin, ayo. Gus, udah beres, Gus? Udah, ya udah kita serahin ya. Kita panggil orangnya, ya.
Ayo Pak, kalau kumpul udah selesai semua nih Pak. Ya, kumpul. Selesai sudah tugas kami hari ini. Kami pun segera menyerahkan secara simbolik kepada warga desa Tiwingan Lama agar bisa difungsikan seperti sedia kala. Beribu terima kasih tim Thousand Miles untuk warga desa yang bersedia membantu pekerjaan kami memperbaiki gedung serbaguna. Kami pun pamit undur diri. Aku mau ngabisin kue saya tadi. Loh, siapa yang makan ini? Tadi kan banyak nih. Ini pasti saya bisa tebak ini. Pasti Yuma, nggak mungkin orang lain. Ini nyuri ini makannya dia nih, dihabisin. Nggak berubah-berubah gitu. Kue kalau lengah disikat sama dia. Kamu suka gitu sih. Yum, Yum, siapa yang makan kue saya ini? Yum, yang dikasih kan saya. Enggak, Pak. Lo kok dimakan sih? Enggak. Enggak gimana? Itu mulutnya itu ada bekas kue tuh. Itu kan ada kelapa di sini. Ketahuan itu. Kayak anak kecil kalau nyuri permen karet nggak ada. Enggak. Tapi permen karetnya di sini. Kan tadi udah minta izin dong Pak Samsir. Izin sama siapa? Pak Samsir. Enggak loh. Enggak pernah denger aku. Dengar ya? Jangan minta izin sama Agus nih. Agus kalian denger. Wah. Kok nggak berubah-berubah sih? Ini kan aku kan nanti kalau aku udah kenyang baru aku kasih. Nah, nggak fair dong. Tapi, Enak gitu. tapi enak nggak? Enak kan? Enak kan? Nah, enak kan? Ya, kalau Baru sekali ini Pak, nyobain Pak, baru sekali ini. gitu. Belum pernah nyobain ini. Masa? Iya, Ini? baru nyoba. Ini tahu nggak makannya pakai apa nih? Pakai mulut. Ini tahu nggak ini? Makannya Iya. pakai tangan. Oh iya. Pakai mulut begini gitu loh. Kemudian pakai tangan. Tangan ke mulut. Yuma pun tak bisa berkutik. Apa boleh buat, Pak Samsir pun tak bisa marah melihat tingkah pola Yuma yang tak berubah. Akhir kata, kami pun bersama-sama menikmati makanan khas warga desa sebagai pengobat rasa lelah setelah bekerja seharian. Jabar lewat belakang. Untung kamu nggak marahin siapa-siapa loh.